Bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudari rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak, alhamdulillah malam hari ini gerimis-gerimis kedik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesehatan, ketetapan iman dan jembarnya hati. Amin ya rabbal alamin. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari, terkhusus Pak Ustadz Munawar Bahrul Ulum, kula mulai nggih. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas hikmah yang kelima dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, biasa disebut Al-Hikam Athaiyah. Beliau berpendapat, ijtihaduka, kesungguhanmu, fima di dalam satu perkara atau apa-apa, duminalaka yang telah dijamin untuk, watakasiruka, dan kelalaianmu, fima di dalam perkara tuliba mingka yang dituntut darimu, itu adalah dalilun, merupakan bukti, ala intimasil basirati, atas lenyapnya basirah darimu, mingka dari. Penjelasan dari Grand Syekh Mesir, Syekh Asy-Syarqawi niki yang tadi nggih terus dijelaskan dengan mriki. Ijtihaduka, kesungguhanmu fima di dalam perkara, domina laka, yang ditanggung, yang sudah menanggung Allah laka untukmu. Aitakaffalallahu, maksudnya Allah menanggung laka untukmu bihi dengan perkara tersebut. Wahwa, yang dimaksud adalah ar-rizqu, rezeki. Jadi Gusti Allah niku sudah menanggung rezeki kita Bapak Ibu. Ini harus percaya karena di dalam Al-Quran juga seperti itu. Bahkan kemarin sudah pernah saya sampaikan nggih Bapak Ibu. Kita niku kan beli beras, beli telur, beli minyak, lalu jadi makanan di hadapan kita gitu. Mau makan itu doanya kan jelas sekali nggih. Allahumma barik lana fima razaqtana. Allahumma ya Allah barik, mudah-mudahan Engkau memberkahi lana untuk kami, fima di dalam rezeki, fima razaqtana yang telah Engkau rezekikan pada kami.
Itu yang sangat terkenal doa itu dan kita pakai sehari-hari, itu pun menyebutkan bahwa rezeki yang ada di hadapan kita, yang nyatanya bahwa kita itu adalah yang kerja, yang masak sampai terhidang, itu pun itu adalah rezeki dari Allah. Salah satu bukti bahwa itu rezeki Allah adalah saat kita tidak mampu membedakan antara rezeki itu hasil dari pekerjaan antara satu orang dengan yang lain. Pekerjaannya sama, tapi rupa rezekinya itu lain. Dari kantor bisa jadi yang dibawa itu adalah 1 juta. Ini contoh mudahnya 1 juta. Itu kalau sampai rumah kan sudah berbeda nih nilai rezekinya. Ada yang 1 juta itu langsung habis, ada yang 1 juta itu bisa buat bayar angsuran haji atau umroh dan seterusnya. Ada yang itu buat nyangoni anaknya sekolah dan seterusnya, berbeda-beda. Ada yang ini yang jelek, contoh yang jelek, dapat uang 1 juta diberikan minuman keras lalu mabuk. Ya naudzubillahi min dzalik. Oke, Bapak-bapak, saudara-saudari rahimakumullah, bahwasanya Allah telah menanggung untuk kita rezeki. Rezeki itu ditanggung Allah tafaddulan sebagai kanugrahan minhu dari Allah. Wa ihsanan dan ihsan atau bagusnya Allah kepada kita. Nah, mengenai hal ini Allah Subhanahu wa taala dawuh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha. Kalau di Quran surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Mama min dabbah, dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak, germet atau bernyama, fil ardi di atas bumi, illa alallahi rizquha, kecuali semuanya dijamin Allah rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha, dan Allah dia mengetahui tempat kediamannya, wa mustawda'aha, dan tempat penyimpanannya. Kullu fi kitabim mubin, semua itu tertulis dalam kitab yang nyata atau lauhul mahfuz. Jadi ayat Al-Qur'annya seperti itu, artinya sekali lagi rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah. Kalau rezeki jatah kita niku sudah habis, otomatis kita niku nggih sudah waktunya wafat. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang memberikan rezeki kepada hewan-hewan tadi, makhluk yang bergerak, wa iyyakum, dan kepada kalian juga. Kalian termasuk kita. Ila ghairi dzalik, dan lain-lainnya minal ayat, tentang ayat yang terkait dengan rezeki. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menanggung rezeki setiap makhluk yang bernyawa yang ada di dunia ini. Watak swiruka niku tasik koma nggih. Watak swiruka, sedangkan sembronomu atau kelalaianmu, fima tuliba,
dalam perkara yang dituntut mingka darimu, yaitu yaitu al-amalu amal alladzi tatawassalu biha, yang mana dengan amal itu engkau sampai adatan di dalam kebiasaannya ila maulaka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sampai kepada Allah itu secara sederhana kalau doa diterima, kalau ibadah diterima oleh Allah. Itu namanya sampai. Ibadah yang tidak sampai kepada Allah itu berarti ibadah tetapi boten lurus. Oke, itu pun sangat terkenal. Kalau orang itu sholat, orang itu zakat, orang itu puasa, orang itu haji, orang itu sedekah dan lain-lain, bahkan puasa sunnah. Tapi kalau tidak ikhlas itu tidak akan sampai kepada Allah. Itu maknanya bahwa yang dituntut dari kita itu adalah beribadah. Yang mana dengan ibadah itu maka kita akan sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah yang tertinggi itu adalah rasa cinta, rasa rindu, rasa apa nih? Yang lebih besar dari rasa rindu, rasa cinta nih ngono. Napa? Kasih sayang. Makanya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adatan. Di sini ada kata adatan, biasanya kalau kita itu beramal dan beribadah secara lurus. Nah, seseorang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Rasulullah, insya Allah cintanya itu akan membahagiakan dirinya. Mereka itu tidak punya rasa takut, tidak punya rasa khawatir. Takut tidak punya, khawatir tidak punya. Khawatirnya niku cuma setunggal. Muga-muga khawatirnya itu cuma satu, takut kalau imannya itu dicabut. Niku paling takut orang-orang seperti itu. Nah, mereka-mereka itulah yang disebut sebagai wali-wali Allah atau aulia illah. Nah, amal-amal yang menyampaikan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu diantaranya adalah min adzkarin. Panah kula. Min adzkarin, seperti berzikir, wasolawatin dan bersolawat, wa'urodin dan wirid. Saya pernah sudah menjelaskan kalau ingin menjadi lebih baik diantaranya kita membaca solawat, istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100, Muhammadur Rasulullah 1. Nah, wirid bedanya dengan zikir sudah pernah saya jelaskan, dengan saya ulang. Kalau zikir itu ingat kepada Allah. Setiap ingat kita kepada Allah itu adalah zikir. Kalau wirid itu adalah zikir atau amal-amal ibadah yang kita kontinukan terus menerus. Umpamanya panjenengan setiap habis sholat isya lalu ba'diyah isya, atau setiap habis sholat baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 niku. Nah, niku menjadi wirid kalau dilanggengkan atau dikontinukan. Yang bisa kebiasaannya untuk sampai kepada Allah diantaranya adalah zikir, sholawat, lalu kemudian wirid dan lain-lainnya. Lain-lainnya itu sedekah, baik hati, min anwa'it ta'at, dari berbagai macam ketaatan. Allah Ta'ala, dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Iki suratnya Adzariyat yang mboten kelintu. Kalau tidak salah suratnya Adzariyat surat yang ke-51 ayatnya ke-56. Wama khalaqtu wama khalaqtu lan ora dan aku tidak menciptakan al jinna jin wal insa dan manusia illa liya'budun kecuali untuk menyembah ni kepadaku. Al ayah. Jadi sejatinya manusia dan jin itu tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tangga itu dibuat untuk dipakai memanjat. Manusia diciptakan untuk beribadah. Kalau tangga diciptakan untuk dipanjat kemudian dibakar, itu kan tidak sesuai dengan fungsinya. Manusia, jin itu diciptakan untuk beribadah. Nek mboten ibadah berarti tidak sesuai dengan tujuannya. Nah, maka kehidupan kita itu sejak awal sudah disampaikan bahwa kehidupan kita itu setiap saat, setiap waktu, apapun bentuknya, kapanpun waktunya, kalau bisa adalah itu ibadah. Maka kerja itu adalah ibadah. Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, kerja niku ibadah. Sanes menarik rezeki niku. Nah, saat terjadi seperti itu, maka kita akan bekerjanya maksimal, tidak stres, tidak menipu, tidak korupsi dan lain-lain. Fal matlubu minal murid, adapun yang dituntut dari murid yaitu orang yang berkehendak taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah asa'yu, usaha fikutil arwahi untuk memperoleh makanan ruh. Jadi yang dituntut bagi kita dari seorang yang berkehendak mendekatkan diri kepada Allah itu adalah makanan ruh. Makanan ruh niku sanes kembang, sanes biasanya sing dipeta teng makam niku sing putih-putih enten kuninge. Kenongo. Oh, kembang kantil dan lain-lain. Sanes itu makan. Itu sanes makanan ruh tapi makanan jin. Loh, tetapi boleh enggak membawa bunga ke makam niku? Boleh. Nah, karena Rasulullah pernah ngasih itu dengan berdoa selama pelepah kurma ini masih di atas makam, mudah-mudahan yang ada di dalam makam ini mendapatkan pengampunan. Nek diniati niku kedah diniati ngoten niku. Kembang kantil, kembang dan lain-lain niku disiramkan agar senyampang ini masih basah, itu adalah harapannya yang dimakamkan mendapat pengampunan dari Allah. Nek mboten diniati yang bagus seperti itu, nanti yang makan lain. Yang makan saged biasanya jin. Jin arupa napa? Macam-macam jin niku rupane kuntilanak, sundel bolong, gendruwo, napa malih? Tuyul. Tuyul mboten gelem kembang kantil kados. Nah, manusia dan jin sebetulnya dituntut untuk memberi makan jiwanya dengan makanan jiwa. Makanan jiwa itu tadi zikir, sholawat, wirid, amal-amal baik, tafakur, puasa, sodako dan seterusnya itu adalah makanan ruh atau makanan jiwa kita. Qutul arwahi bahwa
Bahwa yang dimaksud dengan makanan jiwa itu adalah dzikrul maula, zikir atau ingat kepada Tuhan kita atau bendorone kalau bahasa Jawa. Bendorone Tuhan kita, Tuhan kita. Wa fi'lu ma yuqarribu ilaihi, dan perbuatan-perbuatan dan melakukan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Lakutul asbahi, bukan makanan awak, bukan makanan untuk badan. Li'annahu, karena sesungguhnya makanan kut atau makanan ini qaimun bihi ghairuhu, sudah ada yang mengatur selain kita. Wa huwa maulahu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu biasanya orang-orang seperti itu tentrem Pak hatinya. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, rezeki enten sudah ada yang mengatur. Tidak bakalan rezeki akan tertukar. Yang bisa tertukar itu adalah putri yang tertukar, sinetron. Enten nggih sinetron putri yang tertukar atau sandal yang tertukar. Rezeki boten. Nah, yang bahkan jodoh kan boten tertukar nggih Bapak Ibu. Boten. Ini bagi yang masih jomblo-jomblo nggak usah khawatir, nggak bakalan tertukar. Bapak Ibu saudara-saudari rahimakumullah, kebanyakan orang niku masuk surga atau neraka nanti itu. Kebanyakan masuk neraka nggih. Ya. Maka kalau kita klopkan dengan apa yang kita pelajari ini, orang yang berpendapat bahwa rezeki sudah ditanggung niku kan kata banyak, tetapi prakteknya tidak banyak yang betul-betul bisa menaruh dirinya yang pas bahwa rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah. Buktinya masih banyak pencurian, masih banyak korupsi, masih banyak orang menimbang dengan tidak jujur dan lain-lain. Itu adalah karena tidak percaya rezeki itu yang nanggung Allah. Oh, percaya Pak. Iya, tapi di sininya yang percaya, sininya mboten. Padahal percaya nih ngene pundi terus. Sini. Kalau orang-orang yang seperti itu, yang tidak walaupun bunyinya percaya, tetapi masih tetap melakukan yang sebaliknya, itu adalah dalilun ala intimasi, dalilun bukti atau dalil ala intimasi atas kabuseke atau terhapusnya ama atau buta. Apa yang buta? Amal basiroti, buta peningal ati mingka dari. Kalau kita, ini kan kita lagi dinasehati oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakan dari, kalau kamu masih bersungguh-sungguh mencari yang ditanggung oleh Allah, maka ati atau basirohmu itu masih terhapus. Basirohmu belum melek, mata hatimu belum bisa melihat. Wahia basiro itu adalah ainun, mata fil qalbi, di dalam hati. Bapak rahimakumullah pasti sudah tahu cerita tentang Korun. Ini coba saya ceritakan lebih detail nggih Bapak Ibu. Korun itu adalah awalnya orang yang solih, sergep ibadah, rajin ibadah,
Korun juga pinter ngaji. Kitabnya kitab Taurat yang dikaji, sanes Al-Quran. Karena Korun adalah masanya Nabi Musa. Nah, tapi miskin. Korun itu miskin. Lalu nggak kuat miskin. Minta tolong kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, saya didoakan agar kaya. Nabi Musa karena melihat bahwasannya Korun itu sregep, taat kepada Allah, pinter baca Al-Quran. Bahkan Korun itu dijuluki Al-Munawir karena baca kitab Tauratnya niku pinter banget. Akhirnya didoakan oleh Nabi Musa, kerja keraslah Korun itu. Ternyata pinter Korun itu, pinter bisnis. Nah, karena saking pinternya, labanya banyak, bisnisnya terus dikembangkan. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata Korun boten kuat sugih. Karena apa? Saat kemudian tahu Nabi Musa bahwa perdagangan Korun itu berhasil, Nabi Musa perintah kepada salah satu muridnya untuk menarik zakat. Nah, Korun niku nesu-nesu Bapak Ibu, marah-marah ditarik zakat. Ini hasil kerja keras saya, ngoten niku. Saya karena berpikir dengan berat, bekerja dengan keras, mendapatkan begini banyak harta kok sekarang mau dipajeki dengan yang namanya zakat. Gak mau. Itu Bapak Ibu. Sebetulnya kalau kita itu ditanya, enak selamat nang dunya nopo selamat nang akhirat? Pasti jawabannya selamat nang akhirat kan? Tapi kadang-kadang kan khilaf nggih. Kula nggih tahu, khilaf niku nggih tahu. Mboten pisan pindho. Sesama manusia, Pak. Kula nggih manusia. Nah, makanya solusinya orang khilaf niku kan sudah pernah saya ceritakan. Rajin-rajinlah untuk beristighfar, bertobat kepada Allah. Khilaf loh, sanes nentang loh. Wah, kan wingi sing dosa wingi wis diampuni, ngulangi yo gitu. Wah, lah niku namine mboten khilaf, nantang. Nah, Korun itu termasuk yang basirohnya tertutup atau terhapus. Basiroh itu adalah mata hati, tudrikul umuro, yang bisa menemukan perkara-perkara, menemukan atau memahami perkara-perkara al-maknawiyata yang berkategori maknawi, bukan badani. Kalau mata itu bisa kita melihat yang kelihatan apa ya? Yang badani. Tetapi kalau mata hati itu yang dilihat itu adalah yang batini, yang batin. Saya pinter, dermawan, niku lahir napa batin? Niku lahir. Lahir. Khusyuk niku mohon maaf. Pinter itu tadi batin. Pinter, khusyuk, dermawan itu batin. Yang kemudian tampak kalau dia itu memberikan, umpamanya dia itu dermawan, maka dia sering sedekah. Nah, ini dijelaskan kama annal basara, sebagaimana sesungguhnya mata yudrikul umura, bisa melihat perkara-perkara al-makhsusata yang bisa dilihat atau diindra. Titik. Jadi mata hati seseorang niku bertingkat-tingkat, sebagaimana keimanan orang niku nggih bertingkat-tingkat. Nah, tingkat yang paling tinggi tadi itu tinggi lah, bukan paling tinggi nggih.
bisa mencintai Allah, bisa mencintai Rasulullah, rindu Allah, berbuat baik ke kanan kiri, memberikan kasih sayang kepada kanan kiri atau rahmatan lil alamin. Nah, itu adalah sesuatu yang maknawi atau yang batini. Kalau orang niku pun saged ngoten niku, berarti orang niku disebut orang yang baik. Tapi mboten kantuk mendaku baik. Nah, niki titik nggih. Lalu kemudian Syekh Asy-Syarqawi melanjutkan menjelaskan wa fi takbirihi, di dalam hikmah yang kelima ini tadi ada sebuah takbir dari pengarang dengan kata bil ijtihadi, dengan yang ijtihad. Niki rada ringan mungkin niki. Ijtihad itu adalah isyaratun, sebuah tanda ila anna thalabar rizki, bahwasanya sesungguhnya mencari rezeki min ghairi ijtihadin, tanpa payah-payah, la ba'sa bihi, tidak apa-apa, lil muridi, bagi orang yang mendekatkan diri pada Allah. Jadi ibaratnya gini Bapak Ibu saudara-saudari, akhirat itu harus disungguh-sungguhi, dunia itu jangan lupa. Kan kok tentang walatan sanaswi baka minat dunia. Dunia niku nggih dilakoni tapi mboten sungguh-sungguh. Yang sungguh-sungguh harus ibadahnya. Orang kebanyakan, mudah-mudahan kita mboten nggih. Orang kebanyakan itu kebalik. Yang disungguh-sungguh itu adalah bekerja mencari dunia, sementara beribadahnya mboten. Nah, bagaimana agar semua klub? Ya bekerjanya itu sungguh-sungguh tapi ibadah. Berarti tadi itu, kalau bekerja itu adalah ibadah, maka dia tidak melakukan kecurangan-kecurangan, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, ingat Allah dan mengalokasikan hasilnya untuk infak di jalan Allah, menghidupi diri sendiri, keluarga, anak, istri, dan infak di jalan. Wala yadullu ala intimasi baswiratihi. Bekerja yang baik itu berarti tidak menunjukkan terhapusnya basiroh dari si murid atau orang yang berkehendak menuju Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, untuk hikmah yang kelima seperti itu. Ini hikmah yang keenam, layakun ta'akhuru amati, niki yang keenam. Tapi saya akan menjelaskan, memperkuat apa yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah di Al-Hikam tadi dengan beberapa ayat Al-Qur'an. Contoh, di dalam Quran surat As-Sab, surat Saba ayat 37 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, langsung saya baca artinya. Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga. Jadi sekali lagi, bukan harta, bukan anak-anak yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi punya anak, anaknya banyak, punya harta, hartanya banyak, itu bukan tanda seseorang dekat dengan Allah. Wah, niku kok rezekine akeh, berarti cedek nang Gusti Allah, belum tentu. Belum tentu seperti itu. Dan ini sangat tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Saba ayat 37. Ini surat Asy-Syura ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sekiranya Allah melapangkan rezeki, dan sekiranya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan berbuat melampaui batas di bumi.
Jadi orang itu ada yang kalau dikasih rezeki malah menjadi melampaui batas. Seperti tetapi dia menurunkan dengan ukuran yang dia kehendaki. Sungguh dia Allah Maha teliti terhadap keadaan hamba-hambanya yang dan Allah Maha melihat. Bapak Ibu, ini adalah sebuah tanda bahwasannya yang namanya rezeki dan yang lain-lain itu adalah masih kalah masih kalah kebaikannya daripada akhirat dan jauh. Maka karena Allah itu sayang kepada kita, maka kita diselamatkan akhiratnya. Di antaranya kalau dapat uang ke lapangan rezeki kok melampaui batas, maka dibikin oleh Allah buatan sugih. Nggih ngoten niku dan niki enten hadis ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril." Datang kepadaku malaikat Jibril faqala, kemudian dia berkata Jibril, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, Rabbuka yaqra'u 'alaika salam." Allah mengirim salam kepadamu. Jadi orang kirim salam niku enten dalile, Pak. Dalile niki. Wa yaqulu inna ibadi. Sesungguhnya di antara hamba-hambaku, saya baca terjemahnya aja nggih. Sesungguhnya di antara hambaku keimanan barulah menjadi baik jika Allah memberinya kekayaan padanya. Ada orang itu kalau kaya imannya baik. Seandainya Allah membuat ia miskin, tentu ia akan kufur. Nek digawe miskin jadi kufur. Dan di antara hambaku keimanan barulah baik jika Allah memberikan kemiskinan padanya. Ada orang niku kalau miskin imannya sae. Krana napa? Eling pangeran terus. Dungane ya Allah, ya Allah, ya Allah. Seandainya Allah membuat ia kaya, tentu ia akan kufur. Jadi sugih, boten sugih itu harusnya bagi orang mukmin niku tidak berbeda. Sulit boten Bu, Pak? Sulit loh Pak. Sugih boten sugih dianggap ya sama saja. Ini kan pemberian Allah. Semuanya adalah untuk kebaikan akhirat kita. Susah betul Pak Bu. Nggih monggo kita bareng-bareng. Harusnya begitu. Sama seperti seseorang masjidnya bagus atau jelek nih tetap ke masjid. Karena dasarnya adalah sugih betul sugih tetap ngibadah, tetap ngibadah kepada Allah. Duit mboten gak ada duit, tetap ibadah kepada Allah. Itu harusnya begitu. Tidak terpengaruh karena semuanya adalah lillahi ta'ala. Apa yang tergelar di kanan kiri kita, di hadapan kita itu tidak berpengaruh pada kita. Nanti sampai-sampai Bapak Ibu, batu dengan emas itu sama. Nah, mboten usah dijelaskan terlalu sampai begitu. Nanti emas dan batu niku sama ngoten lho bagi orang-orang seperti itu. Pada saat seperti itu emas dan batu itu sama, biasanya kalau ndonga batu dijadikan emas niku saged. Ceritanya Sunan Bonang nih kalau. Nah, yang menarik dari ceritanya Sunan Bonang dan Kalijaga adalah aren yang jadi emas itu sing jogok sinten kan. Mboten enten ta ceritane niku, mboten enten. Karena ceritanya itu adalah tentang bagaimana Sunan Kalijaga mesu jiwa, mesu raga untuk mengendalikan nafsunya, bukan tentang emasnya. Bapak Ibu, saudara-saudari rahimakumullah, tadi sudah dijelaskan oleh Syekh As-Sarqawi yang namanya basiro. Basiro itu adalah mata hati. Nah, kalau ada orang mengatakan menurut mata hati saya harus mencuri, itu bohong. Mboten enten.
Yang namanya mata hati itu pasti memerintahkan kepada kebaikan. Nah, ini paling tidak bisa kita pahami bersama-sama dari Quran surat Yusuf ayat 108. Surat Yusuf nggih. Niki yang artinya Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Ud'u ilallah ala basiratin, di atas keyakinan yang kuat. Seseorang agar keimanannya itu bisa kuat, itu ada 3 perkara yang harus dilakukan. Pertama ngaji, memahami Al-Quran. Yang kedua niku yang pertama tadi ngaji nggih. Yang kedua niku ngamal. Amal nggih ibadah nih. Yang ketiga itu minta kepada Allah keimanan yang kuat. Jadi tambah ilmu, ilmunya dipraktekkan menjadi amal. Kalau sudah beramal kemudian tidak sombong dengan tetap menyandarkan diri pada Allah dalam bentuk doa itu. Jadi 3. Nah, ilmu ini nopo mawon? Ilmu yang dipelajari untuk meningkatkan iman itu apa saja? Di antaranya kita ngaji seperti ini. Yang membahas Al-Quran, membahas hadis, membahas tentang pendapat-pendapat para ulama yang lebih mengerti tentang Al-Quran dan hadis. Pertama ngaji. Yang kedua, apa yang kita dapat ini dijadikan landasan untuk beramal. Contoh berkali-kali kita membahas tentang ikhlas. Nah, terus bekerja adalah ibadah. Nah, itu coba diterapkan. Nah, kalau sudah itu terjadi lalu kita berharap kepada Allah dengan berdoa, insya Allah Allah akan memberikan keimanan kita yang lebih baik. Di antara mengaji, niku Bapak Ibu, kalau Al-Quran akan mendapatkan mukjizat-mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu bisa mempertahankan dirinya sendiri tanpa dibantu oleh pihak lain. Al-Quran itu mampu mempertahankan dirinya sendiri untuk untuk bahwa Al-Quran itu benar. Tidak perlu bantuan yang lain. Karena di dalam Al-Quran itu ada yang namanya mukjizat. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah, berikutnya tanya jawab napa nggih? Oke, Bapak Ibu kita tanya jawab di sisa waktu 15 menit. Monggo dipun persilakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari. Nah, saya teringat dulu ada pertanyaan tentang istidraj di sini itu. Nah, Bapak Ibu, Korun itu istidraj. Di Korun itu salah tapi kekayaannya ditambah terus. Nah, niku namine di lulu. Lulu Gusti Allah. Nah, niki pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Sirrul Asror Fima Yahtaju Ilaihil Abror. Basiro itu adalah mata hati atau mata ruh. Bagaimana caranya kita mengetahui? Jadi Bapak Ibu kita bisa menggunakan kebiasaan kita. Biasanya kita itu mengetahui sesuatu itu baik atau jelek yang bukan berdasarkan informasi orang lain. Contoh,
Kalau ada seorang pegawai, kemudian dia dikasih uang agar diam. Ada seorang pegawai dikasih uang agar diam tidak melaporkan orang yang salah. Niku atine kan magreng ngoten nggih, Pak. Nah, magreng niku keresahan sebetulnya. Itulah peringatan dari mata hati atau baswiro. Nah, kalau itu sering kita perhatikan Bapak Ibu, insya Allah baswiro mata hati kita itu semakin lama semakin peka. Bapak Ibu, rahimakumullah, untuk malam hari ini sebelum kita menikmati hidangan kita berdoa bersama-sama nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin. Allahumma rzuqna ilman nabiyyin wa fahmal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu saudara-saudari, terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.